Selamat pagi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh berkumpul lagi dalam sebuah peribadahan. Kami tetap mengingatkan, walaupun kondisi kita di Surabaya sudah semakin lebih membaik, tapi saya mohon untuk kita beribadah, kita harus pakai masker. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan ini sehingga ibadah kita tetap berjalan dengan baik. Ya, saya rasa itu selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Saudari Lulu akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi Bapak Ibu serta saudari-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhan saja penyelamat hidup kita. Dan kita semua mau bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kita sama-sama mau pujikan bersama-sama pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kita semua bangkit berdiri, kita mau ulangi pujian ini. Kita sama-sama mau katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku keajaiban kasih-Mu. Penghibur
a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Bapak Mayer akan memimpin ibadah ini dalam doa. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk apapun yang Tuhan buat. Ada banyak hal yang nggak bisa kita pikirkan, tetapi Tuhan lakukan dan Tuhan beri itu bagi kita. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan lakukan. Kita akan masuk ke dalam penyembahan kepada Tuhan. Terimalah berkat ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan dan kami kuduskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati semua kami umat-Mu yang udah ada dan hadir dalam tempat ini, baik di gereja, baik di rumah. Kami yang semua melayani Tuhan pun hari ini diperlengkapi dalam kuasa Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita semua masih bangkit berdiri. Ada sukacita pada pagi hari ini? Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Ya, pada pagi hari ini kita mau sedikit olahraga, mau menggerakkan tubuh kita. Ya, kita mau sama-sama menyanyi Jalan Serta Yesus. Tapi karena biasa kalau di sekolah minggu kan kita buat bentuk kereta jalan. Tapi karena ini juga menjaga protokol kesehatan, saya mau di setiap nanti ada kata jalan, kita jalan di tempat. Tapi buat para jemaat, jalan kata yang pertama itu kita hadap ke kanan. Sedangkan nanti kalau ada kata jalan berikutnya, kita hadap ke kiri dan hadap ke kanan lagi. Setiap ada kata jalan kita berubah hadapan. Tapi kita yang di depan kita mau kaca ya, mirror. Jadi nanti kita yang pertama itu ke kiri dan selanjutnya ke kanan dan seterusnya. Jadi nanti setiap ada kata jalan kita berubah haluan ya. Tapi kita sebelumnya mau olahraga dulu, kita mau katakan tangan kanan, tangan kiri. Nanti kita bisa, jemaat bisa mengikuti gerakan singer dan juga pemimpinnya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat, 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 jalan serta Yesus. Jalan
pada kuat semua ya ternyata. Dari depan saya belakang masih berdiri, masih jalan di tempat. Ya, walaupun kita mau jalan dalam suka ataupun dalam duka, tapi kita mau tetap jalan bersama Yesus selamanya. Masih semangat? Iya. Ya, kita mau sama-sama, kita mau masuki gerbangnya dan kita mau bersyukur dengan penuh pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musikkan tarian, semua makhluk di bumi di surga, nyanyi bersatu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian, Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, masih semangat semuanya? Amen. Masih semangat? Amen. Ya, kita mau pujikan pujian kita yang terakhir pada pagi hari ini. Karena Tuhan sudah menebus kita dan kebenaran Tuhanlah hanyalah pilihan kita. Amin. Kita sama-sama mau pujikan pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil,
ke dunia tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya, silakan duduk. Ya, pada pagi hari ini tiba waktunya yang terindah bagi kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita mau pujikan buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 143. Ku hendak memujikan karunia Allah yang cari dan selamatkan orang yang berdosa. Karunia tak terduga, tingginya seperti surga. Ku hendak memujikan sampai selamanya. Bertambah-tambah mulia selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan. Bertambah-tambah mulia Tuhan keliling di tanah Kanaan. Banyak orang berkata Tuhan menyelamatkan, yang putus pengharapan, yang tak hancur hatinya.
Ibu Mayor akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih di hari perhentian-Mu kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau berkatilah kami semua. Kami membawa seluruh kehidupan kami untuk diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami boleh membawa persembahan kami untuk kami memberikan di mana kami mau bersyukur dan juga mendukung pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan suci kuduskan segala persembahan yang telah kami berikan. Dan kami percaya bahwa Allah menjamin kehidupan kami, Allah sanggup kembali melipat gandakan berkat melalui usaha pekerjaan kami dan juga memberikan kami senantiasa kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bekerja, berusaha. Bapa di sorga, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, dan para lansia. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Jika ada mereka yang sakit hari ini Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Dan biarlah hari ini ada kemenangan dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk semua usaha pekerjaan, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan buat berhasil, karena kami percaya berkat datangnya dari Tuhan. Bagian kami bekerja, berusaha, maka Tuhan yang akan memberikannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota Surabaya. Siapapun mereka Bapa dan dimanapun mereka ada, Tuhan berkati mereka hari ini. Kami ingat mereka yang jauh Tuhan, keluarga dari Ibu Mayor Slamet bersama Dr. Elda, Tuhan berkati mereka. Keluarga Tobias bersama dengan istri, Tuhan berkati juga mereka. Dan juga Pak Dana, Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong keluarga dari Bapak Soekarno, di mana walaupun Tuhan Kau melihat keadaannya, namun perhatian mereka untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, mereka terus melakukannya. Tuhan berkatilah mereka. Dan juga Tuhan, berapa orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ada keluarga Bapak Joni, keluarga Ibu Santoso, keluarga Ibu Sugiono, keluarga Pak Sur. Tuhan berkati juga Oma Sindong, dimanapun Tuhan, para lansia ini Tuhan berkati mereka Bapak. Dan biarlah Tuhan tolong mereka, damai sejahtera Tuhan atas setiap hati mereka Bapak. Bapak di sorga, ada keluarga-keluarga yang hamba tidak dapat sebutkan nama-nama mereka. Namun hamba percaya Tuhan melihat mereka hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati. Kami ingat keluarga Bapak Anton, Tuhan berkati mereka, Tuhan sehat, kuatkan mereka Bapak. Dan biarlah Tuhan pulihkan, sempurnakan kesehatan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawalah semua jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah hari ini mereka yang ada di rumah beribadah, diberkatilah mereka oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara ini Tuhan memberkati. Tuhan tolong presiden, wakil, semua jajaran. Tuhan berkati dalam seluruh apa yang mereka usahakan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di negara ini. Tuhan pun turut campur tangan. Pemulihan Tuhan kami mohon pertolongan-Mu Bapa, supaya Tuhan laluhkanlah semua virus-virus yang ada Bapa. Dan biarlah kami boleh ada hidup dengan tenang di negara ini Bapa. Dan kami serahkan semua usaha yang dilakukan oleh pemimpin negara, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri yang menjaga negara ini. Keamanan di dalamnya pun Tuhan turut campur tangan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan memberkati kami semua, mulai dari pemimpin, biarlah Tuhan akan tolong wali kota, semua jajaran, siapapun mereka Bapa. Biarlah mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi harapan-harapan mereka untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di kota ini pun Tuhan turut campur tangan. Bapa di sorga, kami serahkanlah Tuhan semua yang kami lakukan dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh ibadah yang dilaksanakan, diberkatilah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami hari ini. Biarlah Tuhan turun memberkati kami, memberikan kami sukacita. Saat kami pulang dari tempat ini, kami boleh mengalami hadirat Tuhan.
memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, mengampuni segala dosa dan kekurangan kami. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini saya minta kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyiapkan hati kita. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum Ko Budi akan berdoa dan juga menyampaikan firman Tuhan, kita sama-sama mau katakan, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu
Benar Tuhan, seperti pujian yang kami pujikan Tuhan, agar menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa sungguh indah rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami Yesus. Kalau pada saat ini kami dapat berkumpul di sini itu karena anugerah-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Mungkin ada sebagian kami yang masih mengalami ujian dan cobaan dalam kehidupan kami, tapi melalui pujian kami pujikan menjadi pegangan dalam hidup kami, bahwa setiap rencana yang Kau jadikan dalam kehidupan kami itu adalah indah adanya damai sejahtera Kau janjikan kepada kami. Dan saat ini ada waktu yang terbaik untuk dapat kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan hati dan pikiran setiap kami, sehingga apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami itu menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi Kau mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bisa PowerPoint-nya nanti ditampilkan. Jadi pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini, ada waktu kita untuk dapat bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini yaitu mengenai pikiran baru atau pikiran yang baru. Kalau kita bisa melihat segala teknologi apapun yang kita gunakan, yaitu apakah yang namanya handphone, apakah yang namanya komputer, itu biasanya kalau sudah lama digunakan, makin lama itu akan semakin berat, betul ya. Mungkin handphonenya yang Android begitu ya, atau mungkin laptop begitu ya. Kalau kita sudah gunakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, makin lama itu kayaknya makin berat. Beda saat kita beli pertama kali. Kalau saat waktu kita beli pertama kali, kita klik, wah cepat gitu ya. Laptop pun sama, saat kita klik, wah cepat. Buka aplikasi segala macam cepat. Tapi semakin lama dengan diisi segala macam aplikasi, ada yang namanya WhatsApp gitu ya. Grupnya 1, 2, ada grup PKK mungkin ya kalau untuk ibu-ibu. Lalu ada grup persekutuan, lalu ada grup gosip, wah mungkin ya kan. Lalu ada grup teman. Grup musuh ada enggak ya? Oh belum tentu ya, enggak ada ya. Nah sehingga segala macam grup itu akan memenuhi memori handphone kita. Lama-kelamaan handphone kita akan menjadi apa? Berat lalu pelan-pelan lama dibukanya, makin lama mati layarnya. Karena apa? Sudah enggak kuat menampung data dokumen yang ada dalam handphone ataupun laptop tersebut. Begitu pula dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kehidupan kita yang mungkin mulai dari bayi, saat kecil, mungkin pikirannya hanya bermain gitu ya. Lalu pikirannya hanya suatu hal yang menyenangkan. Tetapi saat kita sudah mulai beranjak dewasa, mulai beranjak usianya meningkat yang mulai 20, 30, 40 dan segala macamnya. Kalau beban itu masuk, pikiran itu masuk dalam kehidupan kita, hati-hati Bapak Ibu. Namanya handphone itu ada waktunya perlu apa? Di-upgrade, di-update. Sehingga aplikasi yang ada di dalamnya itu supaya terbarui. Lalu dokumen-dokumen ini perlu mungkin yang tidak penting dibuang, yang mungkin penting disimpan di memori, di Google segala macam gitu ya, sehingga agar dia bisa berjalan. Lalu kehidupan kita yang mulai sudah dewasa, kemudian beranjak sudah menikah, lalu lansia, pikiran itu penuh dalam kehidupan kita ya. Nah sehingga pikiran ini juga perlu di-upgrade. Kalau handphone enak gitu ya, ada developernya, kita mau update di pabriknya bisa. Kalau cara kita mengupgrade apa yang dalam pikiran kita seperti apa Bapak Ibu? Apakah ada aplikasinya gitu, kita pasang upgrade baru. Nah caranya yaitu melalui apa? Firman Tuhan. Yaitu melalui apa? Melalui apa yang Tuhan akan upgrade dalam kehidupan kita, termasuk dalam apa yang kita pikirkan. Nah sehingga tema yang kita angkat yaitu mengenai pikiran baru. Kita mau melihat di dalam ayat, bisa di next, di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-21 hingga ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 saya akan baca. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, di sini Dia adalah Tuhan, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, sehingga Alkitab pun mengatakan supaya kita semua dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bisa dibayangkan kalau kita tidak pernah diperbarui oleh karena firman Tuhan, oleh karena renungan kita setiap hari, oleh karena kita membaca Alkitab, wah, beban kita akan menjadi seperti handphone tadi gitu ya. Berapa lama sih handphone ini bertahan? Kalau kita isi terus, Google untuk WhatsApp-nya terisi penuh, foto-foto, video terisi penuh, begitu pula dengan pikiran kita, Bapak Ibu. Saat kita tidak pernah dibaharui oleh karena firman Tuhan, oleh karena apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, akan berat, Bapak Ibu. Akan susah kita dalam melakukan kehidupan kita. Next, dalam sebuah hasil penelitian, dalam penelitian National Science Foundation di tahun 2005, dikatakan dalam sebuah artikel penelitian menjelaskan rata-rata per hari itu ternyata totalnya yang kita pikirkan itu ada 12.000 sampai 60.000 hal yang menjadi pikiran manusia. Bayangkan, dari pagi hingga malam 24 jam yang kita pikirkan, segala macam, segala sesuatu terperinci rincian dari segala kehidupan kita, kehidupan suami kita, kehidupan istri kita, anak kita. Kalau perlu mungkin juga dipikirkan kehidupan tetangga kali ya. Oh, melihat lalu ikut kita pikirkan. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, manusia itu dikatakan diteliti memikirkan 12.000 sampai 60.000 hal yang menjadi pikiran kita. Pikiran ini otomatis ada yang baik gitu ya. Lalu ada yang menyenangkan. Kalau menyenangkan hatinya senang. Tapi saat kita memikirkan suatu hal yang mungkin kita kecewa, kita disakiti, lalu berpikir suatu hal yang jelek, yang tidak benar, yang menyakitkan, mendukakan hati Tuhan, wah itu segala macam dipikirkan. Kalau laptop tadi lama-lama berat gitu ya, handphone lama-lama berat mati. Mati artinya sudah tidak kuat. Nah kalau kehidupan kita, apa kita juga mau berakhir seperti gadget tadi gitu ya. Sehingga melalui segala macam yang dipikirkan, lalu diteliti berikutnya dikatakan bahwa 80% yang dipikirkan kita sebanyak itu merupakan pikiran yang negatif atau pikiran jelek. Wah, artinya cukup berat ya. Dari 12.000 sampai 60.000, ternyata 80%-nya itu merupakan pikiran yang jahat, pikiran yang tidak baik, pikiran yang tidak benar. Dan sisanya 20% itu baru pikiran yang positif, pikiran yang baik. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa pikiran manusia itu selalu memikirkan yang jelek gitu ya. Lalu dikatakan dalam segala pemikiran itu 95%-nya itu pikiran yang berulang-ulang. Oh kemarin berpikir ini, oh kemarin berpikir tentang pekerjaannya, oh kemarin berpikir tentang anaknya, oh kemarin berpikir tentang tugasnya yang belum diselesaikan, oh kemarin berpikir, berulang-ulang. Sehingga yang dipikirkan tadi itu diulang-ulang terus, dari hari sebelumnya dipikir lagi, dipikir lagi, dipikir lagi. Nah ini yang terjadi dalam penelitian tersebut. Lalu bagaimana kata Alkitab mengenai pikiran tersebut? Kalau tadi kan versi ilmiah begitu ya, versi dari sebuah penelitian. Nah sedangkan di dalam Alkitab kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya, hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
hati Tuhan, hati Allah Bapa yang telah menciptakan manusia. Ternyata sejalan Bapak Ibu. Penelitian yang manusia lakukan itu sejalan dengan kata Alkitab. Oke, sebelumnya dulu. Jadi sejalan di sini artinya apa? Kalau diteliti tadi 80% itu pikirannya negatif, pikirannya jelek, pikirannya tidak benar. Nah, ternyata di Alkitab pun sama. Bahwa kecenderungan manusia, saya dan kita semua yang hadir di sini, itu selalu berpikir yang membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya sejalan apa yang diteliti manusia, ternyata firman Tuhan itu sudah mengatakan dari kejadian itu. Dari kejadian disebutkan di dalam pasal 6 bahwa kecenderungan kita, kebiasaan manusia selalu pikirnya yang jahat-jahat. Selalu berpikirnya yang tidak benar. Nah, next. Jadi kaitan di sini apa yang disampaikan hati gitu ya. Hati itu sama dengan pikiran Bapak Ibu. Hati di sini bukan berarti hati untuk menghasilkan zat ekskresi atau untuk menawar racun, bukan, tetapi hati di sini yaitu pikiran. Nah, sehingga kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, sehingga tadi hasil penelitian nasional tadi dikatakan 80% pikiran manusia negatif, sangat sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Next. Lalu kemudian kita bisa melihat, nah kalau kita lihat Bapak ini gitu ya, katanya sih udah meninggal gitu ya. Nah, dikatakan waspada. Waspadalah, waspadalah. Gitu ya kan? Nah, kenapa kok kita perlu waspada? Loh, di Alkitab dikatakan, penelitian juga mengatakan pikiran kita selalu negatif. Sehingga jangan pernah kita mengatakan, oh saya selalu ke gereja kok, saya selalu ke rumahnya Pak Mayor kok, saya ke gereja selalu bertemu dengan baik-baik kok. Ya saya pikirkan ya pastinya baik. Tidak. Kalau penelitian tadi mengatakan yang kita pikirkan selalu jahat. Kecenderungan manusia selalu berpikir yang tidak baik. Hati-hati, waspada. Jadi kita betul-betul perlu waspada. Kita betul-betul perlu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita pikirkan. Dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita yang ada dalam Kristus seharusnya diperbarui oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga hidup kita menjadi berkenan, benar di hadapan Tuhan. Nah, sehingga melalui kesempatan pagi hari ini agarlah menjadi peringatan untuk kita semuanya bahwa kita perlu waspada. Nah, lalu next kita juga perlu waspada yang namanya ini Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat di sini gambarnya, ada yang tahu gambar apa ini? Hah? Gambar ban serep. Nah, ada yang tahu ban serep? Kapan sih dipakainya Bapak Ibu? Pada waktu banyak bocor, pada waktu banyak tidak benar gitu ya, lalu kemudian diganti. Lah, pikiran kita terhadap Tuhan itu apa? Oh, dikatakan Tuhan itu penolong kita kok. Lah kalau namanya penolong, ya saat kita susah tuh ya. Ya saat kita sulit ya, baru kita datang ke Tuhan. Apa betul begitu Bapak Ibu? Sehingga saat kita berpikir bahwa Tuhan diibaratkan seperti ban serep, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita menganggap Tuhan seperti ibaratnya ban serep, artinya kadang ban ini tadi kalau tidak dibutuhkan, ngapain sih kok harus dibawa? Apalagi kalau penumpangnya banyak begitu ya. Dalam satu mobil, satu keluarga orangnya banyak, penumpangnya banyak. Kalau ban serep itu dulu mungkin diletakkan di dalam begitu ya, di dalam mobil. Tapi lama-lama dipikirkan, ini tidak penting ban serep ini di dalam mobil. Sebaiknya di luar, tidak tahu itu di belakang, tidak tahu itu di bawah. Karena tidak dibutuhkan. Kan kadang kehidupan manusia juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita enak-enak, aduh senang rek, sudah bisa kerja baik, keluarga oke. Lalu Tuhan kita mau letakkan di mana ya? Tidak perlulah di depan, tidak perlu kita minta tolong kok, semuanya jalannya baik-baik kok. Kalau perlu kita letakkan di belakang. Kalau perlu kita letakkan di bawah, tidak perlu kok. Hati-hati. Saat kita tidak menomorsatukan Tuhan, kita bisa jadi menjadikan Tuhan seperti ban serep. Sehingga saat kita enak-enak, hidupnya sudah oke, sudah punya pekerjaan yang baik, keluarga yang baik, sehat gitu ya. Lalu tiba waktunya kita akan diuji. Tiba waktunya kita akan dicobai oleh iblis. Sehingga kalau ban serep sulit ya kan, kita tidak ready. Nah, sehingga di sini menjadi peringatan untuk kita.
jangan jadikan Tuhan seperti ban serep. Kalau kita senang-senang, enak-enak, tidak ada kok masalah, tidak ada yang terjadi kok, pandemi ya oke-oke aja, saya sehat-sehat aja. Sehingga Tuhan tuh di nomor 2-kan, nomor 3-kan, kalau perlu ditaruh bawah, ditaruh belakang. Alkitab ini kalau perlu, kalau sudah pulang gereja, diletakkan di mana? Di lemari yang jarang dijamah. Jadi barang keramat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga jangan jadikan Tuhan seperti ban serep. Di dalam Alkitab ada teguran untuk menjaga pikiran kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat ke-20. Di sana menjadi sebuah pegangan untuk kita sehingga kita dapat menjaga pikiran kita agar kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan bacakan ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lalu ayat 19 next dikatakan perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kita bukan demikian karena kita telah belajar mengenal Kristus. Sehingga ini menjadikan suatu teguran untuk kita. Jangan lagi kita mau hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Lalu apa? Pengertian yang gelap. Jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah itu artinya apa? Ya datang ke gereja, ya berdoa, ya baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita sudah jauh, wah artinya kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Padahal kita semuanya mungkin dilahirkan dengan orang yang sudah percaya, keluarga yang sudah percaya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi teguran untuk kita, sehingga janganlah sampai perasaan kita sudah menjadi tumpul gitu ya. Kita sudah tidak tahu bahwa sebenarnya kita tahu kalau secara pikiran manusia ini benar, ini tidak benar, sepele gitu ya. Saat dikatakan mencuri itu benar enggak? Enggak benar. Berbohong itu benar enggak? Enggak benar. Tetapi kalau dalam hal-hal ini enggak bisa Pak. Kalau kita enggak melakukan sedikit-sedikit, menipu sedikit atau berbohong sedikit, kalau kita bicaranya terlalu jujur, habis kita Pak. Wah itu kan. Akhirnya apa? Pikiran kita tumpul. Yang seharusnya kita udah tahu ini benar, ini enggak benar. Tetapi karena dunia, arus, semuanya mengatakan, oh kesini benar kok, oh kelakuan ini benar kok. Ya sudahlah benar. Sehingga ukuran benar, orang kadang mengibaratkan dengan, oh teman-teman saya oke kok begitu. Contoh dalam pekerjaan, mencuri-curi waktu kan tidak ada hukumnya gitu ya. Tidak apa-apa lah, sambil kerja kita ngobrol-ngobrol dulu, santai-santai di warung sebelah, nongkrong-nongkrong sebentar. Tidak masalah kan, teman-teman juga melakukan itu semua kok. Nah kadang orang pikirannya sudah mulai tumpul. Nah di sini kita diingatkan bahwa janganlah kita sama seperti dunia ini. Janganlah kita mengikuti arus yang ada, tetapi biarlah kita berani. Dikatakan di ayat ke-20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Next, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendaknya tidak hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Karena pikiran itulah mereka hidup dalam dosa dan kenyamaran, sehingga kita tidak demikian. Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-23 hingga 24, di sana diceritakan mengenai ciri hidup orang percaya. Ciri-ciri orang yang percaya yaitu selalu dibaharui dalam roh dan pikiran oleh kuasa penebusan Kristus dan kuasa firman Tuhan. Kaitan pikiran yang baru ini juga kita kaitkan dengan menjadi manusia yang baru. Kalau tadi laptop diganti memorinya supaya cepat gitu ya. Handphone di-upgrade cepat. Manusia gimana caranya? Ya kita harus menjadi manusia baru, yaitu kehidupan yang benar dan berkenan sesuai pimpinan Roh Kudus.
Mari kita hidup dengan pikiran yang dibarui, jangan biarkan pikiran kita sama seperti orang yang hidup dalam dosa dengan pikiran yang jahat. Biarlah pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, saat teduh setiap hari, memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat masalah hadir, biarlah kita selalu berpikir dengan baik, berpikir dengan tenang dan mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga hal-hal baik tadi, hal-hal suci, hal-hal benar, hal-hal yang mulia, itu yang akan mengisi pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita ini diisi dengan kebencian, iri hati, dengki, ketidakpercayaan, lalu seenaknya sendiri, keegoisan. Nah, cara menanggalkan manusia lama seperti apa dong? Manusia lama kan tadi penuh dengan pikiran yang tidak baik, ya kan? 80% dikatakan pikiran yang negatif, kecenderungannya selalu yang tidak baik. Nah, dengan membangun manusia baru, kita dapat membuang kebiasaan mencuri bila tidak membangun kebiasaan memberi dan bekerja. Jadi dimaksudkan di sini begini. Saat kita pikirannya selalu mencuri, saat kita pikirannya selalu melakukan hal yang tidak baik, kita harus merubah pola pikir kita. Oh, artinya saya harus kerja. Kalau orang untuk memenuhi kehidupan hidupnya kadang kan terdesak gitu ya, sehingga mereka harus mencuri, mengambil yang bukan miliknya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menanggalkan manusia yang lama? Supaya kita bisa menghentikan cara kita berpikir mencuri. Caranya gimana? Ya kita harus kerja. Kita juga harus action. Kita harus berani untuk memberi. Itu merubah. Kemudian hal yang berbeda di dalam Efesus pasal 4 ayat 28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, di sini dua hal yang kontras ya, kebiasaan mencuri lalu berbalik arah, oh saya mau berubah, saya mau bekerja. Lalu cara menanggalkan manusia lama yang kedua, kita tidak dapat membuang kebiasaan bergosip dan memfitnah jika kita tidak membangun kebiasaan mengucapkan kata-kata yang membangun. Kalau yang kebiasaan gosip, ngomong-ngomong yang tidak baik, kaitan tetangga, keluarga, saudara, ya kita harus ubah. Bahwa mulut kita harus ubah. Seperti juga dalam Efesus pasal 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Next, kalau kita, nah di sini ya ada quotes, ada perkataan dikatakan, kita tidak dapat membuang udara di dalam gelas yang setengah penuh bila kita tidak mengisi kekosongan itu dengan air. Jadi yang namanya gelas sudah terisi separuh, caranya gimana kita bisa membuang udara yang ada di dalamnya? Kalau kita buang, airnya yang keluar. Kita ibaratkan gelas ini seperti pikiran kita. Saat gelas pikiran kita ini ada air, ada hal-hal yang baik, kita mau membuang hal yang buruk, udara, caranya gimana? Ya diisi dengan air, diisi dengan suatu hal yang baik. Nah, kalau kita mau katakan, saya mau berubah, saya mau menjadikan pikiran saya pikiran yang baik, tidak negatif, tidak kecenderungan hati yang selalu jelek, tapi kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik, melalui baca firman, mau mendengarkan firman, melalui apa yang kita pikirkan menjadi baik, sulit. Karena udara itu akan selalu ada, hal-hal buruk itu akan selalu ada dalam pikiran manusia. Sehingga next pikiran baru, caranya gimana? Kita harus berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Kristus, sehingga kita belajar dari Kristus dan berubahlah serupa sesuai dengan gambarnya, serupa dengan Kristus. Sehingga marilah kita mulai penyerahan diri kita. Masalah pasti akan selalu hadir dalam kehidupan kita, tantangan akan selalu hadir. Mulailah dengan penyerahan diri, bagaimanapun keadaan yang dihadapi, terutama pada saat tekanan datang, lakukanlah perenungan firman, refleksi firman, pembenahan diri untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama, untuk mengubah pikiran-pikiran yang lama. Jangan jadikan Tuhan seperti ban serep tadi ya kan. Nah, sehingga saat kita mempraktekkan kehidupan kita mau serupa seperti gambaran Allah. Untuk ayat penutup di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya,
dibuka matanya gitu ya. Karena sudah terakhir ini ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita mau isi dengan hal yang baik. Kita mau isi Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi kita, bagi sekeliling kita, dan juga berkenan bagi Tuhan. Ada sebuah pujian menghantarkan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita juga mau jadi seperti Tuhan. Biarlah kita mau berubah, mengubah setiap hati kita, agar juga menjadi seperti hati Tuhan, setulus seperti hati Tuhan. Dan kita mau percaya bahwa kehidupan kita mungkin begitu sulit gitu ya. Tetapi saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memang yang namanya hidup pasti menemui masalah. Sekarang kita mau ceritakan masalah kita kepada Tuhan. Apa sih yang jadi masalah kita? Tetapi ingat, jangan hanya karena masalah lalu kita baru hadir. Jangan hanya karena masalah baru kita ini cari ban serep tadi. Tetapi saat kita enak-enak, hidupnya sudah oke, keluarga ya baik-baik, tidak ada sakit, lalu kita itu, Tuhan tuh kita taruh di belakang, Tuhan ditaruh di bawah gitu ya, seperti di mobil tadi. Kita mau Tuhan selalu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kita mau Tuhan selalu memimpin dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian ini. Ada kesempatan kita untuk berdoa. Kita mau gunakan waktu yang baik ini. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seputih matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ambil kesempatan yang baik, biarlah singer memujikan pujian ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau hadir ke hadapan Tuhan, kita mau bawa setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau ambil kesempatan yang baik. Mari kita semuanya berdoa. Doakan keluarga kita, doakan setiap orang yang membutuhkan doa. Dan kita mau menyerahkan segala masalah kita, tantangan, ujian. Kita mau merubah pikiran kita, bahwa Tuhan yang akan selalu mengatur kehidupan kita. Ambil kesempatan yang baik ini. Kerinduanku tinggikan namamu,
Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hidupku, ubah hatiku ya Yesus, seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Katakan sekali lagi, ubah hatiku, hatiku seputih hatimu, setulus kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Katakan, ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, sekali lagi ku mau jadi. Ku mau jadi sepertimu. Gunakan waktu yang baik untuk kesempatan hari ini. Tuhan mau kita mengubah pikiran kita. Pikiran selama ini yang kecenderungan tidak baik, yang mungkin selalu menyalahkan orang lain, atau mungkin kita saat kadang menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita mau ubah. Bahwa rancangan Tuhan yang disiapkan kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan merupakan rancangan kecelakaan. Biarlah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita perlu waspada. Jangan sampai apa yang selalu kita pikirkan yang tidak benar. Tuhan mau kita mengubah kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Sehingga bawalah setiap beban berat kita, beban kehidupan kita meletakkan di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan pasti menyertai kehidupan kita. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin masalah ini begitu tinggi, mungkin masalah ini begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita selalu berpikir positif. Kita selalu berpikir yang baik, karena itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan Tuhan, dalam keadaan surga, terima kasih Yesus atas firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau mengubah cara hidup kami Tuhan. Kami mau mengubah pola pandang pikiran kami. Bahwa Engkau akan selalu ada dalam kehidupan kami, Engkau akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga segala suatu pikiran yang jahat, segala suatu pikiran yang tidak benar Tuhan, kami mau berubah Tuhan. Kami mau selalu dekat kepada Engkau melalui setiap firman Tuhan yang kami dengar dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Engkau melihat Tuhan setiap hati-hati yang sudah berdoa, setiap kami hamba-hambamu yang telah berdoa,
di kursi ataupun datang ke bangku anugerah ataupun mereka yang telah berdiri, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pasti menjawab Tuhan setiap doa kami, setiap masalah kami, setiap ujian cobaan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang menjadi rencana ke depan bagi gereja kami. Biarlah Engkau juga akan memberikan yang terbaik Tuhan. Dan biarlah kami mau berserah hati kepada Engkau, sehingga pada waktunya nanti ada mahkota kehidupan yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur untuk firman yang telah mengingatkan kami. Biarlah setiap kita yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati kita. Great is thy faithfulness, oh